Mei 2026, pada hari libur panjang yang terik di pesisir Semarang Utara. Di tengah hamparan lahan kosong yang dikepung semak-semak liar, ribuan orang mendadak berbondong-bondong menuju ke satu titik, 23 Semarang Shopping Center. Area food court penuh sesak, antrian wahana permainan anak yang baru pertama kali ada di Semarang mengular panjang. Dan area parkir terbuka di atas tanah hampir tidak menyisakan ruang. Sekilas ini kelihatan seperti kisah sukses instan sebuah pusat perbelanjaan baru yang langsung menjadi pusat gravitasi aktivitas urban di Jawa Tengah, khususnya kota Semarang. Tetapi coba kita lihat lebih jauh keluar. Mall ini berdiri terisolasi di ujung kawasan reklamasi Pearl of Java atau POJ City, jauh dari pusat kota dan belum didukung transportasi umum. Melihat realitas ini, sebuah pertanyaan besar muncul ke permukaan. Apakah pengembang mall ini sedang melakukan sebuah langkah jenius yang visioner, atau justru sedang bertaruh demi sebuah perjudian triliunan rupiah yang nekat? Bagi sebagian orang, membangun mall megah berkapasitas retail raksasa di pinggir laut yang sepi terkesan seperti langkah berspekulasi. Namun PT Indonesian Paradise Property Tbk atau INPP memiliki landasan data yang sangat kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2025 kemarin menembus angka luar biasa, 6,49%. Sebuah angka progresif yang disokong oleh ledakan sektor perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan. Angka 6,49% ini adalah di atas rata-rata nasional. INPP menangkap sinyal emas ini. Mereka tahu ekonomi Semarang sedang bertransformasi sangat dinamis, apalagi di bagian barat kota Semarang, koridor industri raksasa seperti kawasan ekonomi khusus Kendal, jarak 25 km dari pusat kota Semarang, dan kawasan industri terpadu Batang, jarak 53 km dari pusat kota Semarang. Kedua kawasan industri itu sedang meledak. Imbasnya, kebutuhan akan destinasi gaya hidup modern untuk kaum urban, profesional, dan ekspatriat baru meroket tajam. Lagi pula bagi PT Indonesian Paradise Property Tbk, angka 23 bukanlah sekedar nomor hiasan. Angka ini adalah identitas sakral yang diambil dari tanggal lahir sang pengembang, yaitu 23 Mei. Namun lebih dari itu, nama 23 membawa beban reputasi dari sebuah proyek pionir mereka yang sukses besar mengubah peta retail di Jawa Barat. 23 Pascal Shopping Center di Bandung. Di Kota Kembang, mereka berhasil membuktikan bahwa konsep mall semi terbuka yang memadukan ruang komunitas kreatif dan experiential retail mampu menjadi magnet utama yang sangat menguntungkan. Kesuksesan masif di Bandung itulah yang membuat pengembang percaya diri membawa formula dan merek dagang yang sama ke pesisir Semarang. Mereka ingin masyarakat langsung mengasosiasikan 23 Semarang dengan standar kenyamanan, kurasi tenang premium, dan atmosfer gaya hidup kelas atas yang sama. Pengembang POJ City merespons ini dengan menyiapkan jalur sirkulasi utama sejak bertahun-tahun lalu. Pohon-pohon peneduh di sepanjang jalan menuju ke mall sudah tumbuh besar dan rindang. Jalur ini sengaja disiapkan lama untuk mengkondisikan psikologis pengunjung bahwa mereka sedang menuju ke sebuah lifestyle sanctuary, sebuah tempat perlindungan gaya hidup di tepi pantai. Kalkulasi bisnisnya pun terhitung rapi, dengan membawa deretan merek global yang pertama kali hadir di kota Semarang, seperti Popmart, Shaggy, Salomon, Hoka, hingga flagship store Nike dan Adidas terbesar di Jawa Tengah. Mall ini sukses mengunci tingkat okupansi tenan hingga 80%. Bahkan sebelum resmi dibuka,
proyek ini ditargetkan menyumbang 15% pendapatan berulang bagi korporasi. Namun disinilah letak ironi terbesar yang akan kalian rasakan begitu turun langsung ke lapangan. Di atas kertas sebelum resmi beroperasi, Gedung 23 Semarang ini sukses meraih penghargaan bergengsi Best Retail Architectural Design dalam ajang Tens Property Guru Indonesia Property Award 2024. Arsitekturnya mengusung tema mewah Seamlessness of Nature, sebuah konsep yang menjanjikan peleburan tanpa batas antara elemen interior, eksterior, dan lanskap hijau. Pusat perhatiannya diletakkan pada area taman tengah berbentuk lingkaran yang dinamai Downtown Park. Tapi ketika konsep estetika di atas kertas itu diterjemahkan ke iklim mikro pesisir Semarang Utara yang menyengat, realitas arsitektur kota mulai berbicara. Pertama, mall ini sama sekali tidak memiliki basement. Demi menghindari kompromi geoteknik tanah reklamasi dan mahalnya biaya penahanan air laut, pengembang memilih memindahkan seluruh area parkir ke atas tanah. Kedua, desain inward looking yang melingkari membuat Downtown Park terkepung oleh masa bangunan mall itu sendiri. Di siang hari, undakan amfiteater beton tanpa pelapis kayu ini bertindak sebagai adaptor radiasi termal yang gerah. Alih-alih menjadi ruang interaksi sosial yang aktif seperti klaim jurnalisme properti. Taman bertema alam ini ramai oleh pengunjung yang ingin berfotoria atau sekedar menjadi tontonan visual dari balik kaca koridor ber-AC. Kekhawatiran terbesar mengenai masa depan kawasan reklamasi ini adalah inkonsistensi mutunya. Jika kita melihat Pantai Indah Kapuk atau PIK di Jakarta Utara sebagai tolok ukur kawasan premium, aturan utamanya adalah zero overhead wires. Seluruh kabel utilitas wajib ditanam di bawah tanah. Namun di POJ City, tepat di jalur menjelang masuk mall dan koridor menuju area pemukiman barat, kita akan disuguhi pemandangan tiang listrik beton konvensional dengan jaringan kabel udara yang bergelantungan bebas. Di sisi jalan, umbul-umbul promosi klaster hunian mewah seperti klaster Halki dipasang dengan rapi, namun di atasnya langit dikepung jalinan kabel yang berantakan. Ini membongkar rahasia umum bahwa pengembang tampaknya terjebak pada strategi fasad prioritas. Mereka habis-habisan mematangkan estetika pada titik-titik krusial yang langsung terlihat konsumen untuk kebutuhan marketing. Seperti gedung Binus yang ikonik atau interior mall. Namun begitu melangkah sedikit ke area logistik barat, kita melihat realitas infrastruktur kelas 2, jalan beton standar yang dikepung semak belukar liar. Pada momen libur panjang kemarin, lantai dasar interior mall justru terasa dingin, linear, dan sunyi. Pengunjung tidak tertarik mengeksplorasi lantai bawah karena suasananya terasa seperti mall kotak konvensional di tengah kota yang biasa kita lihat. Namun begitu kalian naik ke lantai 4, atmosfernya berubah total. Disinilah pusat massa berkumpul. Strategi retail top heavy pool berhasil mengeksploitasi lantai tertinggi ini dengan meletakkan dua magnet utama, wahana eksklusif Kids Zone Splash yang baru pertama kali ada di kota Semarang dan Eteria Food Court yang salah satu dinding luarnya berbentuk kaca masif menembus pemandangan alam luar. Pengunjung berdesakan di sini murni karena efek penasaran atau FOMO, apalagi sekarang musim libur panjang. Membangun kawasan pesisir di Semarang Bawah selalu memikul beban psikologis puluhan tahun. Stigma banjir rob, laju penurunan muka tanah, dan korosi uap garam. Selama ini, preferensi masyarakat kelas atas Semarang sudah terlanjur nyaman mengarah ke Semarang atas yang kokoh, sejuk,
dan kini sedang bersiap menyambut mega proyek Superblok Pakuwon Mall di kawasan Gombel Lama. Langkah Perdas Indonesia menghadirkan 23 Semarang dan Binus University di POJ City adalah sebuah perjudian yang dilandasi keberanian visioner. Pohon-pohon penuduh di jalurnya sudah tumbuh tinggi, kini pembuktian sesungguhnya ada di tangan pengembang POJ City. Apakah mereka akan menuntaskan pembangunan infrastruktur bawah tanah ini dengan totalitas, atau membiarkan mall peraih penghargaan desain arsitektur perlahan sunyi begitu masa penasaran warga Semarang mulai habis? Saya Wibi Kembara, sampai jumpa di analisis infrastruktur dan arsitektur selanjutnya.